Jilbab binti cadar, atas rapet, bawah ngangkang. Nanti ada tanda kutip ya, ada tanda kutipnya ya. Saudara-saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Saya ditanya tentang fenomena heboh kebun teh di kebun teh ya. Jilbab binti cadar, atas rapet, bawah ngangkang ya saudara-saudara ya. Pak Pendeta HTD, apa tanggapan Pak Pendeta HTD tentang jilbab binti cadar ya, di kebun teh ya, atas rapat, bawah ngangkang. Tanggapan saya adalah, pertama, ini bukan perilaku umum ya. Anda tidak bisa digeneralisasikan bahwa semua yang berjilbab binti cadar atasnya rapet, bawahnya ngangkang. Tidak bisa. Ini perilaku oknum atau perilaku seseorang yang tidak mewakili secara umum. Wah, Pendeta HTD kok ngomongnya kayak ya kayak biasanya Pendeta HTD itu ngomongnya simple, kok ini kali ini kok ngomongnya ini tidak mewakili perilaku umum. Wah, ya kayak orang kuliahan ya. Ya, saya pernah kuliah ya. Tuh sampai mana tuh ya. Jadi ini bukan, tanggapan pertama saya, ini bukan perilaku secara umum orang-orang yang berjilbab binti cadar. Bapak Ibu, itu nomor satu ya, nomor satu. Terus nomor dua, ini memang secara umum kesalahpahaman tentang jilbab ya, jilbab dan jilbabisasi ya, jilbabisasi di Indonesia ya. Jilbabisasi di Indonesia mulai tahun kapan ya? Ya, setahu saya mulai marak itu pada zaman pemerintahan presiden yang itu tuh. Presiden yang itu tuh ya tuh. Terjadi jilbabisasi secara massal karena kesalahpahaman. Terus jadi yang pertama bukan perilaku umum, terus kedua terjadi kesalahpahaman tentang jilbabisasi, terus ketiga jilbab itu bukan ukuran alim atau tidak alim seseorang. 3 poin itu tanggapan saya. Mari kita bahas satu-satu ya. Apa bedanya jilbab dan jilbab binti cadar? Cara paling mudah itu Pak, kalau cadar itu yang kelihatan cuman mata. Jadi kalau Anda suka lihat ya, entah itu warnanya hitam atau warnanya putih atau warnanya abu-abu. Kalau cuman kelihatan mata begini ya, cuman mata doang. Ya, ini semua tertutup. Itu disebut cadar. Ya. Itu bahasa Arabnya. Tetapi kalau mukanya masih kelihatan cuman segini, tapi ini masih kelihatan, mata masih kelihatan, batasnya segini ya, hidung mancung peseknya kelihatan, bibirnya pakai lipstik atau tidak masih kelihatan ya, itu disebut, di sini disebut jilbab ya. Jadi cadar ini di dalam berbagai film atau di dalam berbagai kejadian juga dipakai untuk menyamar laki-laki bercadar. Laki-laki bercadar masuk kos-kosan perempuan. Lalu orang berpikir, oh dia satu kos itu diisi oleh 2 perempuan bercadar. Padahal sebenarnya yang satu lagi laki-laki. Ya, ada ketahuan seperti itu. Sumber ketahuannya apa? Jalannya.
Jalan laki-laki sama perempuan itu beda. Jadi ada orang yang perhatiin, ini orang ini bercadar kok jalannya bergaya laki-laki. Akhirnya ketahuannya. Itu cadar. Ya, jadi membedakan cadar dengan jilbab di situ ya. Terus kesalahpahamannya adalah ya, ketidakpahaman tentang yang namanya jilbab atau kerudung. Di dalam Kejadian 24 ayat 65 itu pertama kali di Alkitab disebut ada kata kerudung. Kerudung atau telekung. Ya, ini bahasa Indonesianya nggak tahu nih kok pakai nama telekung. Bahasa Inggrisnya adalah veil, F-E-I-L, veil. Sorry, V-E bukan F-E, V-E-I-L ya. Kadang-kadang orang V sama F suka bingung ya tuh. Veil, V-E-I-L. Berjilbab, berkerudung, veiling, bukan feeling tapi veiling ya. Itu sudah muncul di Perjanjian Lama. Jadi ngomong gampangnya jilbab itu miliknya orang Yahudi. Tepuk jidat berkali-kali. Jilbab itu miliknya orang Yahudi. Lalu turun ke Kristen Arab. Dah. Sampai situ, ya. Jilbab itu bukan merupakan syariat agama, tapi jilbab itu merupakan budaya. Nah, salah pahamnya di sini. Lalu muncul jilbabisasi. Kalau nggak pakai jilbab nggak masuk surga. Itu dia salahnya. Ya. Kok salahnya Pak? Ya mau-maunya gitu loh. Mau-maunya gitu. Ya, lihat di luar sana banyak orang Kristen pakai jilbab. Lihat di luar sana di Arab banyak orang Kristen nggak pakai jilbab. Nggak usah ke Arab, di Indonesia banyak orang pakai jilbab. Nggak taunya Kristen. Yang sering disebut Kristen Ortodok Syria maupun Kristen Mesir ya toh. Koptik Mesir sama Ortodok Syria atau juga Ortodok Arab lah itu pakai jilbab. Oke? Ya. Terus jilbab itu bukan ukuran seseorang itu alim atau tidak alim. Ingat, jilbab bukan ukuran seseorang itu alim atau tidak alim. Kalau pakai jilbab itu alim. Bukankah sudah banyak video-video beredar orang pakai jilbab ngumpetin susu di supermarket, susu diumpetin, ya toh. Apalagi ya, Supermi diumpetin di balik jilbab. Ya. Jadi jilbab bukan ukuran alim atau tidak alim. Nah, maka muncullah itu ya. Ya. Jilbab binti cadar, atasnya rapet, bawahnya ngangkang. Ya. Anda tahu TikTok? Orang-orang yang bertiktok itu hampir semua berjilbab loh. Ya. Terus, waduh katanya, ya sudahlah begitu. Anda tahu sendiri lah ya. Anda tahu sendiri ya. Goyangannya ya. Ya, Anda tahu toh? Ya, yang bertiktok itu yang joget-joget itu ya. Orang-orang berjilbab semua. Ya. Bahkan yang ngomongnya saru itu apa ya? Jorok apa ya? Hal-hal yang tidak pantas gitu. Kalau dulu orang ngomong sesuatu itu kan bahasa yang jorok gitu ya. Wih, sekarang diumbar lo, ya toh. Ya seperti itu ya toh. Saya aja sampai nggak tega mau ngomong itu, mau ngomong itu saya nggak tega ya toh. Kata-kata yang dulu kita anggap tabu diucapkan, sekarang itu pada ya dipakai bahan ketawaan lo sekarang lo. Ya, termasuk itu ya toh. Atas rapet, bawah ngangkang. Ya. Itu yang vulgar banget. Yang setengah-setengah vulgar kan banyak sekali ya toh.
ya, yang atasnya rapat bawahnya ngangkang tapi tidak terlalu vulgar, ya, kelihatan dikit-dikit gitu. Itu orangnya berjilbab semua lu, tak kasih tahu lu, ini fakta lu. Saya ingin mengatakan jilbab itu bukan ukuran seseorang itu alim atau tidak alim. Shh, ini bisik-bisik yang mau jadi bini kedua, ketiga, keempat itu orang berjilbab semua, bener apa bener? Ya, dan mereka tidak merasa malu. Aku mau kok dijadikan istri kedua, ya, merebut suami orang itu sama, ya, pasangan-pasangan yang ketahuan ketangkep basah, itu entah itu di hotel, entah itu lagi ngumpetin pacarnya atau ngumpetin selingkuhannya. Faktanya adalah mereka orang-orang yang membungkus dirinya dengan jilbab. Jadi jilbab itu bukan ukuran seseorang alim atau tidak alim. Jilbab itu atau kerudung itu miliknya orang Yahudi. Pahami baik-baik. Kerudung itu budaya. Tidak ada yang mengatakan yang pakai kerudung doang yang masuk surga. Kagak ada. Kerudung itu budaya. Ribka ketika ketemu sama Ishak, dia turun dari binatang yang ditumpanginya, kemungkinan besar unta atau keledai. Mungkin unta, mungkin keledai. Sepertinya yang disebut di Alkitab unta. Dia turun dari untanya lalu bertelekung memakai veil. Ya. Ya. Jadi sudah itu di kitab Kejadian 24 itu, kejadian itu kan itu eranya Abraham ya. Kejadian 22 itu kan Ishak gitu. Ishak dipersembahkan. Ini 23 24 ini ya Ishak mau cari bini ya, cari istri. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya, orang yang mengumbar aurat padahal berjilbab itu bukan perilaku secara umum, itu adalah perilaku-perilaku yang oknum-oknum saja. Tetapi juga oknumnya ternyata banyak. Ya. Mengumbar aurat tetapi ternyata pakai jilbab. Yang istilah untuk yang di kebun teh itu ya, kebun teh itu atasnya rapet bawahnya ngangkang ya. Dan itu sampai secara hukum itu salah gitu. Ditangkap loh, diamankan oleh polisi loh orang itu ya. Mungkin terlalu vulgar kali ya. Ya. Bisa ditonton Pak videonya, udah diburemin gitu. Ya, beritanya banyak tetapi videonya diburemin gitu. Seperti itu. Dan yang tidak terlalu vulgar banyak ya. Jadi itu kesalahpahaman terutama di Indonesia tentang jilbab ya. Hal yang bukan miliknya, jilbab itu miliknya Yahudi, diadopsi, dirubah dari budaya menjadi semacam wajib. Dan anehnya bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan, maaf kata, pejabat-pejabat bisa-bisanya kena doktrin seperti itu. Ya. Ya dulu nggak pernah dia pakai jilbab, belakangan pakai. Ya seperti itu ya, terkena doktrin jilbabisasi ya. Orang-orang dari yang pemahaman agamanya, keagamaannya tingkat tinggi, dia ngerti gitu. Dia ngerti ya, malah nggak pakai jilbab. Ada kan ya yang selalu ditanya, lu bapakmu itu kan orang tokoh agama, kenapa kamu nggak pakai jilbab anaknya? Ya, itu sudah tahu kan semua orang gitu ya. Ya. Dan jilbab atau tidak jilbab, kerudung atau tidak kerudung itu bukan ukuran seseorang itu alim atau tidak alim ya. Yang dihukum berat adalah seorang tokoh dari sekolah keagamaan yang muridnya putri semua ya, putri semua. Anehnya nih pemilik sekolah keagamaan ini
melakukan apapun namanya ya terhadap wanita-wanita didiknya, nggak tanggung-tanggung 10 orang lebih, lalu dihukum berat oleh pengadilan. Kok bisa Pak ya? Padahal kan dia rapet Pak pakaiannya, rapet, bahkan cenderung hanya kelihatan matanya. Kok dia tahu Pak ya? Tahu aja, tahu saja ya toh. Dan yang memakai atribut seperti itu tidak menunjukkan apa itu namanya alim atau tidak alimnya ya. Ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu komen saya terhadap veil, VEIL ya toh. Di dalam Alkitab disebut telekung. Jadi jilbab itu miliknya Yahudi ya Bapak Ibu. Ya, miliknya Yahudi lalu diadopsi oleh Kristen Arab. Lalu diadopsi lagi oleh Anda. Lalu yang tadinya cuman budaya Anda rubah menjadi yang namanya semacam wajib. Kalau kamu nggak pakai jilbab, kamu nggak masuk surga. Ya, itu yang perempuan. Yang laki-laki apa ya? Ya termasuk yang apa ini ya, di sini ditumbuhin ya dan lain sebagainya, lalu pakai begini-begini ya, terus atribut-atribut itu yang semuanya itu budaya ya. Enakan jadi pendeta sih ya, ya. Pendeta itu pernah sekedar di olok-olok. Jadi pendeta itu gampang, pakai aja dasi, pakai dasi terus khotbah Tuhan Yesus baik, maka Anda akan disebut pendeta. Ya itu juga salah ya, pakai baju gombrong atau pakai kalung salib, gondal gandul ya, kalung salib, baju gombrong, dasi, lalu pakai apa atribut kekristenan, tidak menunjukkan bahwa keimanan Anda benar di hadapan Allah, perilaku Anda benar. Banyak pendeta ya, yang tayangan saya yang ditonton banyak orang, salah satunya adalah rock mini ya toh. Rock mini di lingkungan gereja, ujung-ujungnya ada yang dibunuh ya toh. Ya seperti itu. Dan ini orangnya masih ada itu, pendetanya cengenges ketawa ketiwi itu ya. Ya seperti itu. Jadi sama saja ya, sama saja di apapun juga, kalau cara berpakaian itu tidak menunjukkan moral seseorang ya. Seperti itu. Baik, padat, singkat, dan clear. Saya menjawab dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Ada dasar ayat Alkitabnya tentang jilbab, tentang kerudung, tentang telekung, yaitu Kejadian 24 ayat 65. Ada ayat lain juga, tetapi ini pertama kali muncul kata telekung atau veil itu di Kejadian 24 ayat 65. Itu menunjukkan, oh ternyata jilbab itu muncul zaman Abraham toh. Ya, dan itu sebagai budaya orang Israel ya, yang pertama kali disebut di Alkitab itu digunakan oleh Ribka. Ribka itu nanti jadi istrinya Ishak ya. Abraham, Ishak, Yakub kan begitu ya. Justru yang pakai telekung Ribka, istrinya Ishak. Lu istrinya Ismail enggak? Enggak. Istrinya Ismail enggak ya, malah enggak ya. Supaya Anda tahu ya, istrinya Ismail orang Mesir, malah enggak pakai telekung. Ya, jadi jangan dibalik-balik, yang pakai telekung, pakai jilbab itu malah istrinya Ishak. Yang Ishak lalu menurunkan Yakub, orang Yahudi Israel. Sementara Ismail ya toh, yang dipuja-puja, dianggap nanti menurunkan Kedar Arab. Ternyata tidak ada catatan Alkitab yang mengatakan istrinya pakai jilbab. Lu aneh toh? Aneh. Hal yang sudah very clear, ceto welo-welo, mau-maunya Anda itu di apa, hal-hal yang seperti itu ya. Jilbab adalah budaya ya, bukan ukuran keimanan seseorang, dan bukan bahasa gampangnya bukan syariat lah, begitulah ya. Ayo diluruskan Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Dan saya juga heran gitu, orang-orang yang berpendidikan, bahkan pejabat loh ya, kok bisa-bisanya gitu ya.
ya. Dia tidak paham bahwa jilbab itu adalah budaya dan itu miliknya orang Yahudi. Tak kasih tahu ya, miliknya orang Yahudi lalu diadopsi oleh Kristen Arab, lalu Anda adopsi plus Anda ya dimodifikasi lah. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat, mencaci maki itu dosa. Wahai para pejabat, ya cobalah berpikir nasionalis, gitu. Mana yang budaya, mana yang kewajiban, ya. Jangan sampai ya para pejabat yang mencitrakan NKRI ini ke bawah-bawah. Ingat Bapak Ibu ya, jilbab itu miliknya orang Yahudi lalu diadopsi Kristen Arab. Seperti itu. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.